Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Taruna Duta Pratama dengan NPM 2476343. Di sini saya akan melanjutkan untuk video yang kemarin itu mengenai penulangan dan volume ya. Sekarang kita pakai hitungan dari penulangan kemarin dan juga volume untuk mencari kuantitas dan juga harga. Oke, kemarin ada tambahan ya. Ada tambahan penulangan fondasi. Kemarin saya lupa masukkan. Ini fondasi ya. Nah, kemudian ada yang baru lagi, yaitu ini, kita jumlahkan berdasarkan diameternya masing-masing. Jadi tidak bisa kita jumlahkan semua. Misalkan abutmen nih, abutmen kan diameternya ada di 19, 25, kemudian ada 16, ada 14, banyak lah ya. Nah, ini kita jumlahkannya sesuai diameternya masing-masing. Karena untuk setiap harga, itu harganya berbeda. Nah, jadi kita harus jumlahkan sesuai diameternya. Oke, lanjut ya. Maka kita sudah buat penulangan ini, lalu kita rekap ke tabel ini yang saya sudah buat. Yang pertama itu kita masukkan dulu untuk pondasi. Kita cek, kita pondasi nggak punya ini ya. Berarti pondasi yang punya cuman D4 saja. So, kita D14. D14 sama dengan, nah kita linkin semua, tapi yang nggak ada ya udah ini di strip aja mungkin, atau nggak usah diisi nggak apa-apa. Terus kita lanjut untuk menentukan abutmen. Nah, sini penulangannya kita cari yang paling bawah, yang 0 yang diameter 12 ya. Kita masukin yang ini, diameter 14-nya, kita masukin, terus ini. Oh, ini salah masukin ya, harusnya di penulangan ini. Kemudian ininya D16, di abutmen. Kita linkin semua. D19, terus D25. Oke, kalau udah kita lanjut ke wing wall. Kita cek dulu wing wall itu yang ada cuma D14 dan D16. D16. Kita pindahin aja ya biar lebih mudah. Sama dengan, kemudian D16-nya. Oke, yang lain strip-strip ya. Lanjut untuk plat injap, kita pindahin juga. Ini kita pindahin, kita deketin supaya lebih enak inputnya. Untuk plat injap, kita cek yang ada cuma D16, kita masukin D16-nya. Kemudian untuk balok diafragma, yang ada 12 sama 32. 32. Oh, bukan 32 ya. 19, 19. Untuk gelagar itu yang ada ini ya. Pindahin. Dia di 19, yang terakhir di 25. Oke.
Kalau udah yang kita pakai yang bawah ini ya, total kebutuhan budget ulangan. Nah, ini kita inputnya kemana? Kita inputnya ke, ke sini ya, ke daftar harga. Kita bisa juga ke iya, ke volume di bagian sini. Nah, di volume ini. Langsung aja kita rekap ke volumenya. Yang pertama itu baja U24, itu diameter 8, diameter 10, diameter 12. Kemudian untuk D14, D16-nya, kemudian D19, kemudian lanjut ke D25. Oke, sudah dapat ya totalnya 11.354 sama ya. Oke, untuk rekapitulasi budget ulangan selesai. Kita lanjutin untuk rekap volume dari ini galian selokan drainase. Untuk galian selokan drainase oprit ini kan ada dua sisi, kemudian dimensinya adalah segini. Maka kita tinggal kalikan saja. Tapi sebelumnya angka-angka ini harus kita masukkan ke dalam tabel. Nah, ini kan dua sisi. Eh, kemudian sebelah kanan atau kirinya juga itu ada. Jadi dikalikan dua jadi empat sisi. Nah, ini kita kalikan saja. Kalau sudah, ini juga bisa kita kalikan lagi ya untuk pasangan batu mortar. Itu dimensinya segini. Nah, ini kita taruh bawah. Oke, udah dapat untuk volume keduanya. Nah, untuk volume dari pekerjaan mobilisasi, manajemen ini, kemudian dan lain-lain ini kita isi satu dulu karena kita belum tahu. Ini harus menyesuaikan lokasi juga ya. Kemudian lanjut untuk galian biasa. Nah, ini galian biasa ini kita pakai volume dari galian abutment. Nah, galian abutment itu kan yang ini nih. Kita bakal pakai aja ini. Kemudian galian sumuran juga kita pakai dari yang kita AutoCAD tadi. Oke, ini total galiannya kita pakai yang ini nanti ya. Kemudian untuk timbunan pilihan nih, dimensinya juga disesuaikan. Berarti ini tinggal dikaliin aja. Ini kita copy, kemudian kita tempel di sini. Nah, udah. Kita untuk ini ya, ini dimensi ini disesuaikan dengan gambar ini. Saya contohkan untuk pekerjaan aspal itu ini ya. Ini kita lihat dari gambar ini. Untuk lapis pondasi agregat kelas A itu tebalnya 15 cm, kemudian lebarnya itu 7,7 meter. Kemudian untuk panjang panjang ke bagian sananya itu bentangnya itu kita lihat dari gambar 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 ini ya. Nah, ini bentangnya itu 15 meter. Nih, dari angka ini sampai sini. Nah, terus ada dua sisi jalannya itu. Ini, ini. Jadi ada dua sisi ya, ini sampai ini. Masing-masing 15 meter. Maka bisa kita masukkan di sini. Kan tadi untuk agregat kelas A 15 cm ya tebalnya. Kemudian untuk bentangnya itu sendiri 15, kemudian lebarnya 7,7, tebalnya itu 15 cm, kita ubah jadi meter, jadi 0,1, 0,15, kemudian jumlahnya itu ada dua. Nah, ini tinggal kita kalikan lagi. Oke, dapat. Ini kita atasin aja.
Ini untuk agregat kelas B, tadi disesuaikan juga dengan gambar. Kalau di gambar itu tebalnya agregat kelas B itu 20 cm, gitu ya. Oke, lanjut untuk eh, pengecoran pada gelagar. Ini ya beton. Dia memakai beton FC 30 megapascal. Nah, kita hitung volumenya, tinggal kita kalikan saja. Nah, gelagar itu luasannya segini, kemudian panjangnya 12 meter, dan jumlahnya itu 5. Kita masukkan ke dalam tabel, kemudian kita kalikan. Kita bisa ini, kemudian kita tempel, yang bawah juga sama, untuk plat lantai, karena tadi kita di volume ini, kita tidak menghitung gelagar dan juga plat lantai. Nah, untuk abutmen tadi kita udah hitung, itu ini ya, abutmen. Nah, ternyata abutmen itu ada dua. Jadi ini kita kalikan dua dulu. Oke, ini ya angkanya. Ini kita plat injak kita hitung tadi ya. Plat injak kita hitung volumenya segini. Kemudian ini juga dikali dua, karena untuk plat injak kanan dan kiri masing-masing abutmen. Kemudian untuk kepala sumuran itu ini ada dimensinya. Dia pakai luasan dari menghitung volume kepala sumuran ya. Kepala sumuran itu kan bentuknya bulat, jadi bukan rumusnya pi ini satu ini jari-jari, kemudian 0,5 ini eh, tebalnya ya. Kemudian 4 ini jumlahnya karena masing-masing abutmen itu dua. Ada dua abutmen jadi 4. Kita bawa kita copy. Ini juga sama. Kemudian untuk wing wall itu bisa kita input dari sini. Kemudian dikali dua. Oke. Kemudian lanjut untuk balok diafragma. Nah, balok diafragma tadi kita nggak hitung di volume ini. Maka bisa kita hitung manual melalui dimensi. Ini kita input ya. Salin, copy, kemudian paste. Udah. Nah, untuk lantai kerja kita bisa lihat di volume. Lantai kerja itu LC ya. Jumlahnya juga LC itu ada dua karena abutmennya ada dua. Oke, kalau sudah lanjut ke fondasi sumuran. Fondasi sumuran ini kita kalikan saja panjangnya kan 2 meter, kemudian 4 itu jumlahnya. Kemudian untuk backistingnya, nah ini backistingnya itu menyesuaikan juga ya. Kan backisting itu melingkari dari fondasi tersebut. Itu di offset sejauh 10 cm, maka di sini tebalnya itu 0,1 meter. Ya, bisa kaliin juga. Nah, udah dapat. Terus kita lanjut untuk expansion join atau ini apa namanya? Ya, expansion join. Nih, kita coba cek di sini. Nih ya, itu gambar expansion joinnya. Nah, ini sepanjang lebar dari jembatan tersebut. Jadi kan lebar jembatan itu ya 7,7. Nah, di sini maka 7,7 terus ada dua. Maka kita langsung kalikan semua. Terus ini juga bearing pad. Ada gelagarnya kan ada 5. Terus ada dua abutmen. Kalikan aja. Kan ada 10. Jadi 10 nih volume. Kemudian untuk pasangan batu
Lenong itu segini dimensinya, ya, dan untuk yang lain ini kita tinggal kalikan aja. Oke, udah ya, untuk menghitung volume seperti itu. Kemudian untuk menghitung harga satuan. Nah, di sini saya sudah punya format untuk menghitung harga satuan. Kita tinggal masukin harga satuan, misal pekerja, kita lihat di HSD, harga satuan upahnya, misal pekerja ya, itu 12.000 per jam. Nah, kita tinggal input aja. Berarti sama dengan, kemudian pekerja masuk, mandor masuk juga. Oke, udah ya nih. Terus jumlah harga itu tinggal dikalikan dengan kuantitas. Untuk mendapatkan kuantitas, ini ada perhitungannya juga. Hanya saja kita lewatkan saja karena terlalu banyak untuk menghitung kuantitas. Ini sesuai dengan ini ya, pekerjaannya, jenis pekerjaannya apa gitu. Oke, ada di mata kuliah PTM, pindahan mekanisme tanah. Hmm. Oke, lanjut. Untuk jumlah harga itu tinggal kita kalikan kuantitas dikali dengan harga satuan. Maka didapat ini. Kemudian kita totalin, kita sum, ya, jadi seperti ini. Kemudian untuk pekerjaan galian untuk selokan drainase itu bahannya nggak ada. Oh ya, untuk menentukan ini itu dilihat dari sini ya. Nah, pekerjaan pertama itu kan galian untuk selokan drainase. Ini juga harus menyesuaikan. Oke, lanjut untuk excavator, kita lihat harganya di sini. Excavator ya. Ini excavator, input, kemudian dump truck, kodenya E08, E08 dan truk nih. Kemudian untuk alat bantu itu 0 ya. Kita tinggal kalikan saja. Kita bisa copy biar lebih cepat. Kemudian kita Nah, ini juga kita zoom. Nah, udah dapat tuh jumlah dari harga peralatan, tenaga, bahan 0 ya. Dan kita tinggal jumlahkan dari harga itu. Hmm, tambah dan tambah. Kemudian dikali dengan 10%. 10% itu didapat dari eh, profit ya. Keuntungan kita diambil 10% dari jumlah harga tenaga, bahan, dan peralatan. Kemudian untuk harga satuan pekerja itu kita jumlahkan saja jumlah ini ditambah dengan yang sudah dikali dengan 10%. Oke, didapatkan ini. Nah, untuk harga ini kita masukkan ke daftar kuantitas ini. Kita masukin ke tabel harga satuan. Sama dengan kemudian ini. Bentar. Untuk perkiraan kuantitas ini harusnya diisi dari volume ini ya. Dan volume ini. Coba kita isi dulu. Kita isi dulu ya. Untuk pekerjaan galian itu volume 11,52 ini yaitu volume total. Kemudian untuk pasangan batu kita juga input pasangan batu nih ya 9,6. Kemudian ini enggak ada. Kemudian untuk galian biasa kita input juga. Kemudian pasangan batu mortar. eh, Nah, ini ada timbunan juga. Timbunan ini semua masuk dari situ ya. Kemudian punya badan jalan.
Kemudian ada lapis agregat kelas B. Lapis agregat kelas A, ya kita cek. Ini hutan mutu sedang untuk gelagar, gelagar, ya. Terus untuk pelat lantai, kemudian untuk abutmen, kemudian sayap sayap towing wall, kemudian untuk balok diafragma, lanjut untuk plat injak, kemudian kepala sumuran, ya, untuk isian fondasi, kemudian yang terakhir LC-nya. Oke, kalau udah lanjut untuk tulangannya. Nah, ini mungkin kita saling aja. Kita lanjut untuk fondasi. Ini D14, kemudian D16, D19, D25, dapat semua. Untuk apa ini? Penggalian pada sumuran, kemudian pekerjaan backcasting, kemudian expansion joinnya, bearing pad. Lanjut untuk yang lainnya, sama batu landing, batu mortar, papan nama, lanjut pipa drainase. Oke, ini udah tinggal kita masukin harga satuannya. Untuk harga satuan sama ya kayak tadi udah contohin satu. Kita cek lagi untuk 2.31 itu pasangan batu dengan mortar. Kita buka ini ya pasangan batu dengan mortar. Ini udah dapat tabelnya. Tinggal masukin harga satuannya yang dilihat dari HSD. Untuk pekerja segini, kemudian tukang batu, kemudian untuk mandor. Oke, untuk batu itu M02 ya, bahan 02 ini ya. Kemudian untuk semen M12 kodenya, semen PC 12. Kemudian untuk pasir M01 di paling atas M01 pasir ya. Ini nggak disebutkan M01 berapa. Kita pakai pasir beton aja ya. Kemudian untuk alatnya itu konkret mixer itu E06. 06 ya. Ini 0 ya. Jadi untuk ini tinggal kita kalikan harga satuan dengan kuantitas.
Oke, seperti itu ya. Nah, kita jumlahin tuh pakai sum. Kita jumlahin, dan dulu kita jumlahin, juga kita jumlahin. Dari penjumlahan ini kita jumlahin lagi. Ini jumlah harga tenaga, bahan, peralatan, kita jumlahin. Kemudian kita bagi dengan 10%. Kita kali 10% ya. Terus ini kita jumlahin yang harga jumlah dari ABC ini ditambah lagi sama profitnya. Oke, udah dapat. Jangan lupa kita masukin ke kuantitas. Ini berarti sama dengan tambah ini. Udah terdapat. Terus jumlah harga total ya segini. Terus untuk dapat ini harga satuan godong-godong pipa beton bertulang kita cari lagi. Nih, godong-godong pipa bertulang ya. Sama kayak tadi. Mungkin waktunya itu lama ya ini video karena ada banyak banget harga satuan yang harus diinput satu-satu. Mungkin kita input bagian satu, D D2 1, D3 1, D4 1, D5 1, D6 1, D7 1. Jadi perwakilan aja, nggak input semua. Cuma nanti di akhir saya bakal input supaya video ini tidak terlalu lama. Oke, langsung saja untuk D3 ya. 3 itu pekerjaan apa? Pekerjaan tanah dan biasa. Kita ambil yang galian biasa ini. Berarti D3 ini ya, galian biasa. Itu sesuaiin harga satuannya. Untuk bekerja kita lihat di SD. Kerja itu ini ya, vendor itu ya 17.000. Kemudian untuk bahannya nggak ada. Untuk harga ekskavator alatnya itu E10 kodenya. Cari E10 ekskavatornya. Kemudian dump truck E09, 09 dump truck. Ini input ini 0 alpha itu. Kemudian udah dapat semua. Ini penjumlahan dari ABC, kemudian ini profitnya dikali dengan 10%, kemudian hasil 10% sama jumlahnya itu ditambah yang kita pakai ini. Kita masukin angkanya. Oke, kayak gitu ya. Kemudian lanjut nih, divisi 4. Itu pekerjaan pelebaran kekerasan dan bahu jalan. Kita ambil yang lapis pondasi agregat kelas B aja. Kelas B ini ya. Oke, lanjut. Untuk harga satuan dari pekerja kita input tabel. Ini terus mandor. Ini intinya mengulang terus ya. Hanya saja kita perlu tabel ini untuk masing-masing pekerjaan pasti beda-beda. Ada yang ada yang nggak perubahan, ada yang perlu gitu. Atau agregat B ini kita cek di HSD, kodenya M27. M27 ya, agregat kelas B itu harganya segini. Kita input. Kemudian untuk alat-alatnya lumayan banyak ya ini. E15 kodenya itu well loader. E15 well loader. Ya, well loader. Ini terus dump truck E09. Nah, di sini kemudian motor girder itu E13. Ini kemudian vibrator roller E19A. Vibrator roller ini 0. Oke, udah dapat nih, kita jumlahin dulu untuk jumlahnya. Oh, ini kita belum sum ya. Sumin dulu, ini kelewat.
Oke, ini digodok. Kita jumlahin. Terus kita kali 10%. Kita jumlahin. Oke, udah dapat nih. Kita input. Oke, lanjut ke untuk divisi 5, itu lapis perekat. Untuk volumenya nanti saya bakal isi. Ada yang kelewat soalnya. Kita untuk harga satuan dulu ya. Nih, D5, lapis perekat. Resap tingkat. Ini untuk harga harga satuan dari pekerja kita lihat di HSD. Kemudian untuk mandor. Kemudian untuk M M31A itu aspal emulsi. M31A. Ya. Kemudian alatnya E41. E41 nih ya. Aspal. Kemudian oh, salah. Oke, lanjut untuk kompresor. Kodenya E05. Kita scroll ke atas, E05 itu kompresor. Oke, udah dapat nih, juga udah dapat semua. Kita input datanya, input harganya sini, masukin angkanya. Lanjut untuk ini apa, D6 ya. D6 lapis resep pengikat juga dengan kita lihat di SD kerja segini, mandor sama ya kayak tadi. Ini 31A, kemudian ini E41 kompresor E05. Oke, udah dapat nih harganya segini. Kita masukin di harga satuan sama dengan masukin nih. Oke, dapat tuh ya. Lanjut untuk divisi 7 lumayan banyak, ini ada beton, beton prategang. Beton prategang kon 0 ya. Ada baja tulangan, ini tulangan yang kita hitung tadi, terus kemudian pondasi, expansion joint, kelengkapan. Coba kita hitung satu-satu. Yang pertama ini untuk beton sedang FC 30. Kita cek FC 30. Ya, kita masukin untuk HSD pekerja dari tabel, tukang juga dari tabel, terus mandor juga dari tabel. Oke, masukin semua. Ini alat bahannya itu lumayan banyak ya, semen M12, M12 nih ya. Kemudian M01 pasir beton. Ini, kemudian agregat kasa M03, ya agregat kasar. Kemudian kayu perancang. Ini, terus paku M18 nih ya. Kemudian air 170 liter. 170. Ini ya, udah liter. Oke, udah dapat semua. Kemudian untuk alat, konkret mixer M80. Konkret mixer, ini ya. Konkret mixer, ini konkret mixer ini.
Oh ini concrete pen mixer. Ini ya, concrete mixer. Kemudian truk mixer. Ini truk mixer. Lanjut concrete vibrator. Kemudian water tanker. 2, 3. Oke, sudah. Ini nol. Oke, dapat nih. Ini udah jadi jumlah semua. Langsung aja kita sini sama dengan masukin. Oke, yang lainnya nanti saya bakal isi. Oke, lanjut ya. Tadi kan udah buat ASD-nya. Ini udah dimasukin juga ke tabelnya. Semua udah. Terus saya juga udah input jumlah harga ini ya, udah semua ke daftar kuantitas harganya. Volume udah masuk ya. Kemudian harga satuan juga udah masuk. Dan saya juga udah jumlahin tiap divisi ya. Divisi 7 udah saya sum semua. Terus divisi 6, 5 juga udah, ke 4 semua udah. Terus untuk selanjutnya kita jumlahin divisi-divisi itu di kolom ini. Nah, itu udah. Ya. Terus untuk setelah dijumlahin semua divisinya, kita kaliin dengan PPN 11%. Terus dijumlahin tuh, kemudian kita bulatkan. Nah, untuk nilai pekerjaan akhirnya terus gini, kalau udah semuanya kita masukin ke sini biar lebih rapi. Ini untuk divisi pertama ya umum, ini kita nggak pakai, mungkin kita pakai sekitar 30 juta aja. Terus kita masukin juga harga setiap divisi. Ini ya, jadi kita sama denganin, terus kita input divisi 2 itu drainase, kita cek nih ya divisi 2 drainase. Terus divisi 3 hujan tanah, ini pelebaran kekerasan jalan, kita masukin. Kemudian perkerasan aspal juga kita masukin. Kemudian untuk terakhir kerjaan struktur itu divisi 7. Setelah itu kita jumlahin semua ya. Kita sum. Kalau udah kita kaliin 11%. Kemudian kita tambahin jumlah total A dan B. Nah, habis itu kita bulatkan. Caranya floor, dia input, kita bagi 1000. Bisa. Nah, udah selesai ya.
Terus kita tulis di sini ini kan 3 3 miliar 403 521.000 rupiah. 3.435.521. Oke, ini selesai ya. Jadi saya ulangi untuk langkah awal, kita menentukan volume pekerjaannya nih ya. Kemudian kita tentukan juga penulangannya. Kemudian kita jumlahkan untuk tiap diameternya. Lalu setelah dapat, kita masukkan, kita rekap ke perhitungan volume, kita masukkan ya. Kemudian kita rekap juga untuk budget tulangan. Kemudian lanjut, kita cari HSD-nya sesuai pekerjaan masing-masing. Ini ada pekerjaan pasangan batu, tentu saja eh, tenaga, bahan, peralatan juga pasti beda ya. Nih, pasti beda. Kemudian kita input di daftar kuantitas harga. Kemudian agar lebih rapi, kita susun menjadi ini rencana anggaran biaya, kemudian di stasi lah gitu. Oke, sekian ya video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.